Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Bustomi dan NRP 21/2022-09. Saya akan mempresentasikan tugas meter membangun, yaitu tugas UAS dari struktur konstruksi 3. Pertama, data proyek namanya adalah bangunan kantor 10 lantai, fungsi tapak kawasan industri, jenis bangunan mid-rise building, sifatnya fiktif. Cara membangun yang digunakan pada proses pembangunan ini adalah bottom up, di mana proses pembangunan dimulai dari paling bawah sampai yang paling atas. Terus yang pertama harus dilakukan dalam membuat meter membangun dan melakukan pembangunan adalah mempersiapkan dokumen tender, yaitu isinya tuh berupa lelang proyek konstruksi, pengumuman lelang, terus pengumuman tender. Dan dalam pengumuman tender, di dalam maksudnya dokumen tender. Di dalam dokumen tender itu ada gambar kerja, BOQ, aspek teknis, jadwal pekerjaan, tenaga kerja bersertifikasi, alat berat, dan kelengkapan ketiga. Terus dilanjutkan yang kedua dalam pekerjaan persiapan, yang harus disiapkan dalam pekerjaan persiapan adalah izin mendirikan bangunan dan dilanjutkan dengan pengukuran ulang dan benchmarking, pembersihan lahan, pengangkutan alat besar oleh dump truck, dan investigation, pembuatan pagar proyek, membuat papan proyek sebagai tanda area pembangunan, direksi kit sebagai tempat rapat kontraktor, gudang material sebagai tempat penyimpanan material, toilet untuk pekerja, barak kerja, kelengkapan K3 sebagai usaha pencegahan kecelakaan dalam bekerja, pemasangan, terus persiapan alat berat. Itu harusnya dari awal sih. Terus di atas ada layout dari site-nya, situ ada layoutnya. Setelah selesai semua pekerjaan persiapan, dilanjutkan dengan pekerjaan substruktur. Ya, substruktur ini tuh pekerjaan bagian bawah yang maksudnya. Jadi yang melingkup eh, pengukuran ulang bowplank untuk menentukan letak galian, DPT, sloof, dan pondasi serta pur yang sesuai dengan benchmark. Terus dilanjutkan dengan penggalian tanah yang menggunakan alat berat dan pemasangan DPT dengan memasukkan file primer dan file sekunder menggunakan mobil crane. Terus pemasangan pondasi raft saat sudah selesai pemasangan DPT yang harus dilakukan saat pemasangan pondasi raft adalah pemasangan tulangan, penyusunan dinding kolom, penyusunan balok, dan penuangan beton. Dilanjutkan dengan upper structure. Untuk pekerjaan upper structure tuh setelah selesai semua, dilanjutkan dengan pekerjaan upper structure. Ini tuh kayak pekerjaan atas. Jadi setelah selesai pondasi, dilanjutkan dengan pembuatan kolom-kolom beton, plat lantai, dan core. Kayak pemasangan rangka beton, pemasangan plat lantai yang dicor dengan setempat menggunakan mixer truk dan forklift. Terus dilanjutkan dengan kolom-kolom baja setelah semuanya kering, dilanjutkan dengan kolom-kolom baja core. Terus pemasangan rangka kolom baja menggunakan alat tom crane. Terus terus setelah semuanya selesai nih, kayak semua yang kaku selesai, dilanjutkan dengan pekerjaan utilitas, yaitu instalasi jaringan air bersih, instalasi jaringan air kotor, instalasi jaringan air hujan, dan instalasi jaringan listrik. Nah, setelah semua selesai, sekarang tinggal finishing. Finishingnya yaitu pekerjaan arsitektur. Pekerjaan arsitektur itu mencakup ada pemasangan curtain wall, pemasangan lantai, pemasangan plafon, pengecatan dinding, pemasangan pintu dan jendela, terus pemasangan gondola. Dilanjutkan dengan pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Di sini tuh kayak kita tuh udah mulai masang ke AC, kayak sistem suara, kayak lampu-lampu, dan pemasangan alat-alat kebakaran juga, terus pemasangan titik-titik lampu kayak pencahayaan gitu. Terus yang terakhir di sini tuh ada pemasangan alat-alat sanitasi. Nah, kemudian setelah itu semua selesai, tinggal finishing luar diberes-beresin, yaitu masuknya ke dalam pekerjaan landscape. Yang di sini kita mengatur vegetasi yang ada di dalam site, terus pekerjaan penyerahan, lanjutkannya, terus pekerjaan maintenance, dan terakhir penyerahan proyek kepada owner. Sekian, terima kasih. Saya Aziz Bustami, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.